Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Saprianto, Prodi Peternakan. Saya akan membacakan salah satu karya monumental Islam, itu Jabir Ibnu Hayyan. Kemajuan ilmu pengetahuan saat ini tentu tak lepas dari peran ilmuwan-ilmuwan hebat terdahulu. Banyak kontribusi yang mereka sumbangkan untuk dunia ilmu pengetahuan. Salah satu ilmu pengetahuan yang sering atau bahkan selalu kita pelajari adalah kimia. Ilmu kimia selalu berkembang dan dikenal banyak orang. Salah satu ilmuwan Islam yang banyak memberi pengaruh dalam dunia ilmu pengetahuan kimia adalah Jabir Ibnu Hayyan. Beliau dijuluki sebagai the father of modern chemistry. Jabir Ibnu Hayyan adalah ahli kimia, farmasi, fisika, filosofi, dan astronomi yang hidup pada abad ke-7. Beliau lahir pada tahun 750 atau Kekhalifahan Umayyah di Kufah, Irak. Lahir di kota peradaban Islam klasik, ilmuwan muslim ini lebih dikenal dengan nama Ibnu Hayyan. Sementara di barat ia dikenal dengan nama Ibnu Geber. Ayah beliau berasal dari Suriah atau Bilad al-San. Beliau telah mampu mengubah persepsi berbagai kejadian alam pada saat itu dianggap sebagai sesuatu yang tidak dapat diprediksi menjadi sains yang dapat mengerti dan dipelajari oleh manusia. Penemuan-penemuan di bidang kimia menjadi landasan bagi perkembangan ilmu kimia dan teknik kimia modern saat ini. Salah satu pernyataan yang paling terkenal adalah the first essential in the chemistry is that you solve perform practical work and conduct experiments. For who perform not practical work nor make experiments will never attain the last degree of mystery. Sejak kecil beliau sudah akrab dengan dunia empiris dan medis karena beliau terlahir dari keluarga yang bekerja di bidang medis. Ia berhasil mengklarifikasikan beragam benda berdasarkan unsur kimia yang menyusunnya. Atas jasa karyanya di bidang kimia, Jabir Ibnu Hayyan mendapat gelar Bapak Kimia Islam pertama. Ia tidak hanya terkenal di negeri kelahirannya tetapi juga wilayah lain seperti Eropa. Beliau adalah ilmuwan pertama yang menggunakan metode ilmiah dalam aktivitasnya di bidang alkemi, yang kemudian dikembangkan menjadi ilmu kimia seperti yang dikenal sekarang. Beliau juga dikenal sebagai orang pertama yang mendirikan laboratorium dengan menggunakan tungku sebagai tempat mengolah mineral, mengekstraksi zat-zat sebelum kemudian mengklarifikasikannya. Dalam penelitiannya, Jabir mendasari eksperimennya secara kuantitatif dan instrumen yang dibuatnya sendiri menggunakan bahan berasal dari logam, tumbuhan, dan hewani. Jabir mempunyai kebiasaan yang cukup konstruktif mengakhiri uraiannya pada setiap eksperimen, antara lain dengan penjelasan, saya pertama kali mengetahui dengan melalui tangan dan otak saya dan saya menelitinya hingga sebenar mungkin dan saya mencari kesalahan mungkin masih terpendam. Tidak hanya ahli di bidang kimia, akan tetapi beliau juga ahli di bidang farmasi, fisika, filosofi, dan astronomi. Jabir Ibnu Hayyan terbukti telah mampu mengubah persepsi diprediksi menjadi suatu ilmu sains yang dapat dimengerti dan dipelajari oleh manusia. Banyak sekali penemuan-penemuan baru yang terlahir dari berbagai eksperimen yang beliau lakukan. Beliau merupakan peletak dasar metode ilmiah untuk penelitian eksperimental dan menurut beliau eksperimen merupakan suatu hal yang wajib ada dalam sebuah pengetahuan. Berkat eksperimen yang beliau lakukan sekarang ini kita mengenal adanya asam klorida, asam nitrat, asam sitrat, asam asetat, teknik destilasi dan teknik kristalisasi. Beliau juga yang menemukan larutan aquarega atau dengan menggabungkan asam klorida dan asam nitrat untuk melarutkan emas. Selanjutnya beliau menciptakan instrumen pemotong, pelebur, dan pengkristalan. Beliau juga melakukan penyempurnaan pada proses dasar sublimasi, penguapan, pencairan, kristalisasi, pembuatan kapur,
penyulingan, pencelupan, pemurnian, sematan atau pisation, amalgamasi, dan redoks. Selain itu, Jabir Ibnu Hayyan dapat membedakan antara penyulingan langsung menggunakan bejana basah dan tak langsung menggunakan bejana kering. Jabir juga mengembangkan teknik eksperimentasi langsung menggunakan bejana kering. Jabir sistematis dalam penelitian kimia yang menekankan bahwa kuantitas zat sangat berhubungan dengan reaksi kimia yang terjadi. Beliau juga melakukan penyempurnaan pada proses dasar sublimasi, penguapan pencairan, kristalisasi, pembuatan kapur, penyulingan, pencelupan, pemurnian, sematan atau pisation, amalgamasi, dan redoks. Selain itu, Jabir Ibnu Hayyan dapat membedakan antara penyulingan langsung menggunakan bejana basah dan tak langsung menggunakan bejana kering. Jabir juga mengembangkan teknik eksperimentasi sintesis dalam penelitian kimia yang menekankan bahwa kuantitas zat sangat berhubungan dengan reaksi kimia yang terjadi. Dengan pembagian inilah Jabir Ibnu Hayyan dianggap telah mengawali adanya penemuan hukum perbandingan tetap. Jabir berusaha mengkaji keseimbangan kimiawi yang ada di dalam suatu interaksi zat-zat berdasarkan sistem numerologi atau studi mengenai arti klinik dari sesuatu dan pengaruhnya atas hidup manusia yang diterapkan dalam kaitan dengan alfabet 28 huruf Arab untuk memperkirakan proporsi alamiah dari produk sebagai hasil dari reaktan yang bereaksi. Sistem ini niscaya memiliki arti esoterik karena kemudian telah menjadi pendahulu penulisan jalannya reaksi kimia. Jelas dengan ditemukannya proses pembuatan asam anorganik oleh Jabir telah memberikan arti penting dalam sejarah kimia. Di antaranya adalah hasil penyulingan tawas amonia klorida, potasium nitrat, dan asam sulfurik sebagai pelbagai jenis asam diproduksi pada kurun waktu eksperimen kimia yang merupakan bahan material berharga untuk beberapa proses industrial. Penguraian beberapa asam terdapat di dalam salah satu manuskripnya berjudul Sandakal Hikmah. Penemuan-penemuannya di bidang kimia telah menjadi landasan dasar dalam berkembangnya ilmu kimia dan teknik kimia modern. Saat ini Jabir Ibnu Hayyan juga mengaplikasikan pengetahuannya di bidang kimia dalam proses pembuatan besi dan logam lainnya serta penjagaan karat. Beliau adalah orang pertama yang mengaplikasikannya penggunaan mangan dioksida pada pembuatan gelas kaca. Beliau juga orang pertama kali yang mencatat tentang pemanasan wine akan menimbulkan gas yang mudah terbakar. Hal inilah yang kemudian memberikan jalan bagi Al-Razi untuk mengetanol. Selain ia banyak mengarang buku di bidang ilmu kimia. Beliau juga mengarang buku di bidang farmasi. Jabir telah menorehkan sederet karyanya kurang lebih dalam 200 kitab. Sebanyak 80 kitab yang ditulisnya mengkaji dan mengupas seluk-beluk ilmu kimia. Sebuah pencapaian yang terbilang amat prestisius. Sebanyak 112 buku karya Jabir secara khusus ditulis untuk dipersembahkan kepada Barmakit selaku gurunya yang juga pembantu atau wasir Khalifah Harun ar-Rasyid. Buku-buku itu ditulis dalam bahasa Arab, diantaranya Sir al-Asrar atau rahasia, Al-Masawin atau timbangan atau kesetimbangan, Al-Kawas atau khasiat-khasiat, dan lainnya sebagainya. Sudah banyak bukunya yang diterjemahkan dalam berbagai bahasa di Eropa dan menjadi literatur referensi selama beberapa abad di berbagai universitas di Eropa. Jabir menjelaskan bahwa dalam mengembangkan ilmu kalsinasi dan reduksi diperlukan adanya pendataan kembali dengan metode-metode yang lebih sempurna berupa metode penguapan, sublimasi, destilasi, pelarutan, dan penghaluran.
hasil dari sebuah eksperimennya mengenai kombinasi kimiawi saat ini digunakan sebagai dasar mengklarifikasikan unsur-unsur kimia. Dengan dasar eksperimen tersebut, kemudian zat kimia dikelompokkan menjadi 3 tipe berdasarkan unsur-unsurnya, yaitu air atau spirit yang mengalami penguapan apabila dipanaskan seperti arsenik, campur merkuri, sulfur, dan lain sebagainya. Metal seperti emas, perak, timah, dan lain sebagainya. Zat non-malleable yang dapat dihaluskan menjadi serbuk. Selain penemuan-penemuan di atas, Jabir Ibnu Hayyan juga menciptakan berbagai macam karya berupa kitab-kitab yang beliau ditulis sendiri serta masih digunakan dan eksis hingga saat ini. Beberapa dari kitab-kitab yang beliau tulis tersebut diantaranya ialah Al-Hikmah Al-Falsafiyah. Buku Al-Hikmah Al-Falsafiyah ini telah diterjemahkan ke dalam bahasa Latin berjudul Summa Perfectionis. Di dalam buku ini dituliskan bahwasanya air raksa dan belerang bersatu membentuk satu produk tunggal, tetapi salah apabila menganggap bahwa produk ini merupakan produk baru dari serta belerang berubah secara keseluruhan. Dan yang sebenarnya adalah bahwa air raksa dan belerang saling mempertahankan karakteristik alamiahnya masing-masing, dan satu produk tunggal tersebut merupakan hasil dari interaksi dan pencampuran antara air raksa dan belerang sedemikian rupa sehingga tak bisa dibedakan secara seksama. Ada juga kitab Al-Kimia. Kitab Al-Kimia ini telah diterjemahkan ke dalam bahasa Latin dan diterbitkan oleh seorang ilmuwan Inggris bernama Robert Kester pada tahun 1144 berjudul The Book of the Composition of Alchemy. Selain itu, ia juga menulis kitab berjudul Al-Sab'in yang telah diterjemahkan oleh Gerard Cremois pada abad ke-17 Masehi. Russell menerjemahkan buku yang ditulis Jabir ke dalam bahasa Inggris berjudul Sum of Perfection. Dalam buku itu, Russell memperkenalkan Jabir dengan nama Geber, seorang pangeran Arab terkenal yang juga seorang filsuf. Sum of Perfection selama beberapa abad begitu populer dan berpengaruh. Buku itu telah mendorong terjadinya evolusi kimia modern. Begitu berpengaruhnya buku karya Jabir di Eropa dan Barat, yang pada umumnya telah dibuktikan dengan munculnya beberapa istilah teknis yang ditemukan dalam kamus kimia Barat dan menjadi kosakata ilmiah yang sebelumnya digunakan Jabir, seperti istilah alkali. Sejarah telah membuktikan bahwa kontribusi Islam pada kemajuan ilmu pengetahuan di dunia modern menjadi fakta sejarah yang tidak terbantahkan. Bahkan bermula dari dunia Islam ialah ilmu pengetahuan mengalami transmisi atau penyebaran, diseminasi dan proliferasi atau pengembangan ke dunia barat yang sebelumnya diliputi oleh masa The Dark Ages, mendorong munculnya zaman Renaissance atau Enlightenment atau pencerahan di Eropa. Melalui dunia Islamlah mereka mendapat akses untuk mendalami dan mengembangkan ilmu pengetahuan modern. Menyimak betapa besar kontribusi Islam terhadap lahirnya peradaban Islam berskala dunia, terutama dalam ilmu pengetahuan dan teknologi. Sesungguhnya kemajuan yang dicapai Barat pada mulanya bersumber dari peradaban Islam. Dunia Barat yang sekarang sejatinya berterima kasih kepada umat Islam. Oleh karena itu, pada hari ini umat Islam perlu kembali menggelorakan semangat keilmuan para ilmuwan Muslim atas sumbangsinya yang amat besar bagi peradaban umat manusia di dunia dalam menyongsong kembali kejayaan Islam dan umatnya. Tadi karya monumental Islam yang saya bacakan. Terima kasih.